Hai minasan, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakalan ngebawain alur cerita anime yang judulnya Grisaya no Rakuen. Anime ini merupakan seri lanjutan dari anime Grisaya no Kajitsu yang kemarin udah aku bikin alur ceritanya. Nah, buat yang belum nonton bisa cek di deskripsi ya, link videonya udah aku cantumin di sana. Kali ini masa lalu Yuji yang kelam akan mulai terungkap. Penasaran kan kira-kira gimana ya ceritanya? Yuk langsung aja kita mulai videonya. Tapi sebelumnya tolong bantu buat subscribe, like, dan komen ya di channel ini biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. ユージ、人を殺しちゃったんだ。まあ、最初に面見た時から、確実に何人かやってんだろうなとは思ってたけど。 Scene diawali dengan diperlihatkannya Amane, Sachi, Michiru, Yumiko, dan Makina yang sedang berkumpul di asrama sambil membaca dokumen yang di dalamnya berisi informasi tentang masa lalu Kazami Yuji. Mereka akhirnya mengetahui bahwa Yuji pernah membunuh seseorang sebelumnya. Lalu Amane tiba-tiba menangis dan berkata bahwa dialah yang menyebabkan Yuji hidup menderita. Ini semua salahku. Aku merubah hidup Yuji menjadi kacau. Semua karena aku lari meninggalkan Kazuki seorang diri. Amane merasa bahwa kejadian saat SMP yang merenggut nyawa Kazuki kakaknya Yuji itulah yang membuat hidup Yuji menjadi hancur. Namun teman-temannya mencegah Amane untuk mengambil kesimpulan secara terburu-buru dan melanjutkan membaca dokumen tersebut untuk mencari tahu tentang masa lalu Yuji lebih dalam. 私たちも最後まで付き合わなきゃいけないわ。風見くんの過去と。 Lalu ditunjukkan pertemuan antara Yuji dan Julia. Di sana Julia menyuruh Yuji untuk kembali menceritakan masa lalunya yang tersembunyi. Cerita pun berlanjut dengan flashback ketika Yuji masih kecil. Yuji yang saat itu berada di rumah sakit karena mengalami trauma bertemu dengan Asako dan Julia. Asako yang telah setuju untuk mengasuh Yuji tersebut menyuruh Yuji untuk segera bersiap-siap keluar dari rumah sakit. Kuberikan waktu 40 detik. Bersiaplah, sekarang kau milikku. Jangan berani menolak. Dengar ya, aku adalah dewimu. Mengerti? Yuji pun hanya diam dan menatap Asako tanpa ekspresi. Sesampainya di rumah, Asako mencoba untuk memandikan Yuji yang terlihat sangat kusut dan bau. Lalu saat membuka bajunya, Asako dan Julia terkejut saat melihat luka-luka yang berada di tubuh Yuji. Ada apa denganmu? Kamu tinggal tulang belulang saja. Apa kamu belum makan apapun? Tanya Asako kepada Yuji. Namun saat diberi makan, tiba-tiba Yuji berteriak dan tubuhnya bergetar hebat. Tampaknya dia mengingat sesuatu yang membuat mentalnya kacau. Gomenasai, gomenasai, kurashite gomenasai. Saat Yuji sudah tenang dan tertidur, Asako dan Julia membicarakan tentang nasib Yuji yang mengenaskan tersebut. Secara fisik dan mental dia telah babak belur. Mungkin akan lebih mudah jika kita membunuh dia saja. Namun, Asako telah bertekad untuk membantu Yuji dan membesarkannya. Lalu di suatu siang, Asako membawakan anak anjing untuk Yuji dan menyuruh Yuji untuk merawatnya. Anjing itu lalu diberi nama John oleh Yuji. Semenjak kehadiran John, Yuji jadi nampak lebih ceria dan bertingkah seperti anak-anak pada umumnya. Asako dan Julia yang melihat perubahan tersebut pun merasa sangat senang. Hei Asako, apa maksud surat pengunduran diri ini? Tanya Julia kepada Asako. Ternyata Asako mencoba untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai pasukan khusus karena penglihatannya yang mulai terganggu dan merasa tidak bisa melakukan tembakan jarak jauh lagi. Lalu kalau kamu berhenti, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Julia. Kemudian Asako pun menjawab bahwa mungkin dia akan menjadi instruktur di sekolah pemburu di Amerika dan mengajak Yuji bersamanya. Laki-laki yang jago berkelahi hanya akan populer di kalangan SMP. Tapi saat sudah SMA, otakmu lah yang akan membuatmu populer. Asako berkata pada Yuji sambil memberinya buku-buku berat untuk dibaca dan dipelajarinya. Asako memang tidak hanya mengajari Yuji cara bertarung, menembak, dan keahlian militer lainnya. Tapi dia juga menyuruhnya untuk belajar dan menggunakan otaknya. Lalu saat Asako sedang duduk sambil membersihkan senapannya, Yuji bertanya kepada Asako tentang apa pekerjaannya yang sebenarnya. Asako ternyata bekerja di CIRS, atau Central Intelligence and Research Second, atau bisa disebut Persatuan Organisasi Anti Terorisme Jepang dan Amerika. Kami menghabisi para orang jahat. Hanya itu, kata Asako. Kayaknya pekerjaan yang menyusahkan ya. Yuji pun menimpalinya. Lalu karena keberhasilannya dalam latihan menembak, Asako pun memberi Yuji senjata sniper untuk digunakannya berlatih. Ini milikmu, gunakanlah baik-baik, kata Asako. Yuji yang terkesan dengan senjata yang diberikan kepadanya itu langsung memutuskan untuk memanggil Asako dengan sebutan Master. Asako bukanlah seorang ibu, kakak, ataupun ayah untukku. Karena itulah aku memutuskan untuk memanggilnya Master, ucap Yuji dalam hati sambil melihat Asako yang tersenyum padanya. Cerita pun berlanjut. Yuji yang baru terbangun dari tidurnya tiba-tiba mendapati rumah yang sudah berantakan dan mendengar John menggonggong dengan keras.
Ternyata rumah tersebut diserang oleh seekor beruang yang sangat besar. Yuji lalu bergegas mengambil senjatanya. Tetapi pada saat itulah si beruang tersebut menggigit John. Yuji yang sudah membawa senjata ternyata tidak mampu menembak beruang itu. Yuji masih terpengaruh dengan trauma mentalnya dan tidak bisa menyakiti makhluk hidup. Kemudian, Yuji hanya bisa menatap John yang dibawa pergi ke hutan oleh beruang itu. John, aku harus merebutnya kembali. Itu adalah anjingku, keluargaku. Akhirnya, Yuji memberanikan diri untuk mengejar beruang itu dengan membawa pisau dan senapan. Namun naas, Yuji terpeleset oleh salju dan dia terdesak oleh beruang tadi. Saat dalam keadaan hidup dan mati, tiba-tiba muncul suara dalam kepalanya bersamaan dengan memori-memori mengerikannya. Bunuhlah, bunuhlah. Musuh itu mencoba merebut hal yang berharga darimu. Bunuhlah. Lalu secara tiba-tiba, Yuji seperti menjadi sosok yang lain dan berhasil melukai si beruang. Tapi saat akan membunuh beruang tersebut, tiba-tiba dia melihat anak-anak dari beruang itu. Dan Yuji pun menyadari bahwa beruang itu hanyalah mencari makanan untuk anak-anaknya. Kenapa harus anjingku? Padahal masih banyak makhluk hidup lainnya, kata Yuji sambil menangis. Asako, aku tidak dapat membunuh beruangnya. Aku sama sekali tidak berguna, ucap Yuji yang menangis di hadapan Asako. Yuji merasa sedih karena tidak mampu melindungi John keluarganya. Asako yang melihat perasaan Yuji yang hancur pun langsung memeluknya. Sudahlah, tidak apa-apa, kata Asako dengan lembut. Yuji pun menangis dengan keras di pelukan Asako. Setelah itu, di depan kuburan John, Yuji berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan tidak pengecut lagi. Aku ingin menjadi kuat sepertimu dan menjadi berguna untuk seseorang, kata Yuji kepada Asako di depan kuburan John. Cerita pun berlanjut. Pada suatu hari, secara tiba-tiba Asako mengatakan pada Julia bahwa dia telah mengambil keperjakaan Yuji. Aku wanita dan dia pria. Jika kamu tinggal satu rumah selama 2 tahun, hal itu mungkin akan terjadi, kata Asako. Cuma sekali, tanya Julia. Tentu saja tidak. Seminggu mungkin bisa 4, 5, 6. Udah jago aja ya Yuji-kun. Julia yang mendengar cerita Asako itu tiba-tiba jadi engas dan gelisah. Lalu Asako pun menyadarinya. Kalau kamu mau, kenapa nggak tidur sama dia aja? Suruh Asako kepada Julia. Julia pun jadi salah tingkah. Lalu tanpa menunggu persetujuan Julia, tiba-tiba Asako menyuruh Yuji untuk menggarap Julia. Kemudian Yuji pun dengan dingin langsung menarik Julia ke dalam kamar. Iya, Mete, teriak Julia. Lalu Yuji pun bercocok tanam dengan Julia dan Asako tersenyum puas dari luar kamar. Scene pun berganti. Tidak mungkin, teriak Julia sambil menggebrak meja dan marah besar. Ternyata Julia mengetahui bahwa Yuji menggantikan Asako untuk menjalankan misi rahasia saat Asako sedang sakit. Aku melakukannya atas keinginanku sendiri. Ini caraku untuk membalas budi pada Asako, kata Yuji kepada Julia. Lalu Asako pun memberikan ide pada Julia untuk memberikan sertifikat dan izin kerja kepada Yuji mengingat kemampuannya yang sudah terbukti. Akan kutanya sekali lagi, apa kamu yakin? Tanya Julia kepada Yuji. Ya, aku ingin balas budi kepada kalian berdua, jawab Yuji dengan tegas. Akhirnya setelah itu Yuji pun resmi bergabung sebagai agen spesial SARS sama seperti Asako dan Julia. こうして俺は朝子と同じ道、SARS の特殊工作員となるべくその一歩を踏み出した。 Setelah itu, Yuji dan Asako berangkat ke Amerika karena Yuji akan masuk sekolah pelatihan angkatan laut. Asako yang jadi pengawalnya turut ikut dan akan bekerja sebagai instruktur sekolah pemburu. Lalu, sekolah pelatihan Yuji pun dimulai. Di sana dia berteman dengan orang kulit hitam bernama Daniel Bourne. Oke, kau boleh panggil aku Danny. Shorty, kata Danny kepada Yuji. Danny pun memanggil Yuji dengan sebutan Shorty karena menurutnya nama orang Jepang itu susah untuk diucapkan. Lalu, hari pertama pelatihan angkatan laut pun dimulai. Oh, jadi kamu yang murid Asako Kusakabe. Gurumu dan aku adalah teman sebaya. Ternyata instruktur Yuji di sana adalah teman dari Asako. Dan nampaknya Yuji akan mendapatkan perlakuan spesial karenanya. Setelah itu, tibalah saat pelatihan menembak. Dengan kemampuannya, Yuji mampu mendapatkan nilai sempurna. Dan itu membuat timnya berhasil mendapatkan juara 1. Tampaknya kemampuan Yuji itu menarik perhatian seorang gadis dari tim lain. Hei Jinny, aku harus berbicara padamu. Kamu kan orang Jepang yang merebut tempat nomor 1 dalam menembak, kata gadis itu kepada Yuji. Ternyata gadis yang bernama Millie itu ingin menantang Yuji untuk tanding ulang dalam menembak. Dan Yuji pun menerimanya. Setelah itu, Millie dan Yuji kembali ke area tembak. Kemudian, Millie memberi Yuji tantangan untuk menembak kaleng yang berjarak 200 yard dengan senapan yang hanya mempunyai jangkauan 100 yard. Lalu, Yuji pun berhasil menembak kaleng tersebut pada kesempatan keduanya. Wah, si
Sihir apa yang kau gunakan? Tanya Millie kepada Yuji. Aku ini jenius. Apa kamu bisa lihat perbedaan kita pada saat di kelas? Jawab Yuji. Soka. Jadi panggilan Genie itu berarti jenius ya? Kata Millie sambil menatap Yuji dengan pandangan terkesan. Cerita pun berlanjut. Saat-saat terjun ke medan perang yang sebenarnya pun semakin dekat. Yuji yang satu tim dengan Denny dan Millie mendengar kabar bahwa tim mereka akan tambah satu orang yang dijuluki dengan Immortal. Lalu karena penasaran, mereka pun beride untuk menemuinya. Oni-chan. Terdengar suara dari komputer yang sedang dipakainya. Ternyata anggota terbaru yang bernama Robert Wilson itu adalah seorang whips yang hobi main game visual novel di laptopnya. Dan karakteristiknya adalah Imoto atau adik perempuan yang imut. Karena Robert Wilson sering berteriak, Imoto, Imoto, Bansai. Tapi orang-orang selalu mendengar Imoto jadi immortal. Maka dari itulah dia dijuluki sebagai immortal. Oh, dasar ibu. Lalu tim mereka pun diterjunkan ke sebuah pulau untuk menjalani perang yang sesungguhnya. Ketika dalam perjalanan, Yuji mencoba untuk menembak seekor burung. Yuji sedang mengetes apakah dia sudah mampu untuk membunuh makhluk hidup ataukah belum. Dan ternyata setelah menembak burung tersebut, dia tetap muntah-muntah. Jika ini yang terjadi ketika aku menembak seekor burung, apa yang akan terjadi jika aku menembak seseorang? Batin Yuji. Setelah itu, mereka pun tiba di kamp para tentara. Instruktur Kazami, apakah itu Anda? Seorang tentara masuk ke camp mereka. Ternyata itu adalah Edward Walker, murid Yuji saat pelatihan tembak. Jadi setelah mendapat nilai tertinggi di latih tembak, Yuji diangkat menjadi instruktur untuk melatih orang-orang yang gagal dalam pelatihan tersebut. Dan ternyata Edward adalah anggota terakhir dari tim mereka. Setelah itu, ketua tim peloton mereka datang, Letnan 2 Justin Mike Mayer atau sering dipanggil G, yang merupakan seorang dokter militer. Lalu dia memberi nama pasukan itu dengan nama pasukan anjing semak. Dan untuk merayakan terbentuknya tim mereka, Ji meminta mereka untuk berpose sambil berteriak. Au, au. Tugas tim mereka di sana sebenarnya hanya sebagai bala bantuan dan memasang jebakan darat. Namun pada suatu misi, tiba-tiba Yuji mendengar suara musuh yang mendekat dari jarak 800 meter di depan mereka. Adu tembakan pun tak bisa terelakkan. Yuji yang telah membunuh beberapa musuh terus saja muntah-muntah. Shorty, apakah kamu baik-baik saja? Bala bantuan sedang menuju kemari. Bertahanlah sebentar, kata Denny menenangkan Yuji. Sekitar 70 orang lagi yang akan tersisa, ucap Ji menimpali. Setelah itu, tiba-tiba Millie mendatangi Yuji sambil memberikan peluru yang dipungutnya dari mayat musuh. Millie, sialan, apa kau ingin membunuh Shorty? Gertak Denny. Ginny, apakah kau sudah gak sanggup? Nanti aku akan memelukmu sepuasnya. Bertahanlah sedikit lagi, rayu Millie. Setelah mendengar kata-kata dari Millie itu, Yuji pun sadar bahwa dia tidak boleh bertingkah lemah di saat seperti itu. Denny, tumpukan tanah dan dedaunan di punggungku. Aku akan menyerang ke depan, perintah Yuji. Mendengar hal itu, Ji pun memutuskan untuk menyerang ke depan dan mengulur waktu sampai bala bantuan datang. Mereka menyerang balik musuh dan berjuang hingga akhir. Yuji yang bertugas sebagai penembak jitu didampingi oleh Ji. Yuji, ini adalah medan perang. Mana yang akan kau pilih? Temanmu terbunuh atau menarik senapanmu? Bunuhlah musuh. Bunuhlah mereka, Kazami Yuji. Aku telah mengizinkanmu. Bisik Ji kepada Yuji. Lalu satu persatu musuh berhasil dibunuh oleh Yuji tanpa mengalami mual. Setelah berhasil menuntaskan tugasnya, Yuji pun akhirnya pingsan dan terbangun saat bala bantuan telah datang. Mereka berhasil melewati malam yang mengerikan itu dengan selamat, dan Yuji pun berhasil menghilangkan semua trauma yang menghantuinya selama ini. Setelah tugas pelatihannya selesai, Yuji pun kembali ke Jepang dan kembali ke rumah Asako. Dan ternyata di sana Asako telah menantinya di depan rumah. Oh Kairi, wajahmu semakin terlihat seperti lelaki dewasa saja, kata Asako sambil tersenyum. Lalu karena udah lama gak ketemu, mereka pun langsung bercocok tanam sampai larut malam. Setelah selesai, Yuji pun berkata kepada Asako, aku masih belum tahu cara memanfaatkan hidup ini. Oleh karena itu, kehidupanku ini akan kuberikan semuanya untukmu. Oh, so sweet banget Yuji-kun. Kapan ya dia ngomong gini ke aku? Setelah itu, saat Asako makan malam, tiba-tiba pandangannya kabur dan dia terjatuh pingsan. Waduh, apa yang terjadi pada Asako? Penasaran kan?
Oke, segini dulu ya video kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di bawah ya. Terus nyalain notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Ja, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.